Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi, sore, malam. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi makro ya, dari teori, konsep dan implementasi. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, kameranya error ya. Tadi nggak bisa, jadi mungkin hanya suaranya saja yang terdengar ya. Oke, ergonomi makro itu sebuah perjalanan komprehensif ya, memahami ilmu yang menyatukan manusia, teknologi, dan organisasi untuk menciptakan sistem kerja yang optimal dan berkelanjutan. Nah, jadi teori dan paradigma ergonomi makro itu melampaui pendekatan tradisional dengan memandang sistem kerja sebagai ekosistem kompleks yang saling terhubung. Jadi nanti definisi ergonomi makro itu fokusnya ya kita menganalisis sistem kerja secara menyeluruh, bukan hanya elemen individu. Pendekatan ini mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai komponen sistem. Nah, jadi dia akan melihat interaksi multidimensi ya. Jadi melibatkan interaksi dimensi antar manusia dengan teknologi canggih, struktur organisasi, dan lingkungan sosial yang terus berkembang. Jadi tujuannya itu ada dua ya, selain kesejahteraan manusia, juga peningkatan kinerja sistem secara simultan. Jadi menciptakan sinergi antara produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Nah, ini paradigma ekonomi makro ya. Pendekatannya itu holistik. Jadi mengintegrasikan semua aspek ya, baik itu fisik, kognitif, sosial, organisasi ya, apalagi spiritual begitu ya, dan lain sebagainya ya dalam suatu kerangka kerja komprehensif. Nah, jadi paradigma yang pertama itu pendekatannya holistik. Yang kedua, sistem manusia kompatibel ya. Jadi desain yang menyesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan serta kebutuhan unik dari manusia. Mungkin manusia ada beberapa bagian ya atau aspek yang bisa kita improve gitu ya. Tapi ada bagian-bagian keterbatasan manusia itu tidak bisa kita improve. Jadi kita perlu sesuaikan desainnya. Kemudian di sini akan melibatkan multidisipliner ya. Jadi kolaborasi antara psikologi, teknik, sosiologi, fisiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Nah, ini konsep utama dalam ergonomi makro. Pertama, fit the task to the man ya, bukan fit the man to the task ya. Jadi prinsip fundamentalnya kesesuaian tugas dengan kemampuan manusia, bukan sebaliknya ya. Jadi tugasnya yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Sistem dirancang untuk beradaptasi dengan karakteristiknya manusia, bukan sebaliknya. Kemudian konsep yang kedua, pengurangan risiko. Jadi kita akan mengurangi risiko dengan mengidentifikasi dan memitigasi secara sistematis terhadap risiko cedera, muskuloskeletal, kelelahan mental, dan stres kerja melalui desain preventif. Ingat ya, preventif sifatnya. Kemudian peningkatan kinerja. Jadi selain dia fokus untuk manusia, tapi juga tidak apa istilahnya tidak mengesampingkan terkait produktivitas. Jadi optimasi produktivitas dan kepuasan kerja secara bersamaan. Jadi produktivitas dan kepuasan kerja dilakukan secara bersamaan, menciptakan lingkungan yang mendukung performa optimal dan kesejahteraan. Kemudian adalah yang keempat konsepnya pengelolaan kompleksitas. Jadi manajemen sistem kerja yang kompleks dan dinamis dengan pendekatan adaptif dan responsif terhadap perubahan. Jadi pendekatannya harus adaptif dan responsif ya. Nah, ini interaksi kompleks dalam ergonomi makro. Jadi sistem kerja modern melibatkan jaringan interaksi yang rumit antara manusia ya, teknologi dan organisasi yang harus dipahami secara menyeluruh. Jadi kita harus pahami secara menyeluruh tuh antara manusia, teknologi dan organisasi. Nah, itu kalau ergonomi mikro gitu ya, nanti ada ergonomi mikro, ergonomi makro ya. Kalau mikro kita mungkin hanya manusia dengan satu mesin, ya kan manusia dengan satu teknologi. Tapi kalau di sini kita akan melibatkan jaringan interaksi yang cukup kompleks ya antara manusia, teknologi, dan organisasi yang kita harus pahami secara menyeluruh. Jadi prinsip-prinsip dasar ekonomi makro membentuk fondasi untuk implementasi sistem kerja yang efektif dan
berkelanjutan. Nah, beberapa prinsipnya yang pertama human centered design ya fokus utama pada kebutuhan, kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai pusat dari semua keputusan desain sistem. Kemudian adaptasi lingkungan. Kemudian kita akan penyesuaian menyeluruh lingkungan kerja fisik, sosial dan teknologi untuk mendukung kinerja optimal. Kemudian ada partisipasi aktif. Nah, harus ada keterlibatan pekerja dalam proses desain dan pengambilan keputusan sistem kerja mereka. Nah, dan continuous improvement atau evaluasi berkelanjutan ya, monitoring dan perbaikan sistem secara terus-menerus berdasarkan data dan umpan balik. Ya, lanjut. Ini dimensi ergonomi makro. Jadi ergonomi makro itu ada tiga dimensi. Pertama dimensi fisik, kemudian dimensi kognitif dan dimensi organisasi. Nah, ketiga hal ini harus kita bahas secara bersamaan ya dalam menyelesaikan kasus dengan prinsip dasar ergonomi makro. Di dimensi fisik ya kita bisa kenal dengan aspek biomekanika dan fisiologi, ada postur tubuh dan gerakan kerja, beban kerja fisik dan repetisi, lingkungan fisik ya ada pencahayaan, suhu dan kewisingan. Kalau dimensi kognitif ya aspek mental dan pemrosesan informasi, beban mental dan konsentrasi, pengambilan keputusan, interaksi dengan sistem informasi. Kemudian dimensi organisasi, ini ada budaya dan iklim organisasi, komunikasi dan kolaborasi, manajemen stres, dan work-life balance ya. Contoh aplikasi konsep ya, desain fisik ya, yang desain fisik workstation ergonomis ya yang disesuaikan dengan antropometri pekerja untuk mengurangi cedera muskuloskeletal dan meningkatkan kenyamanan jangka panjang. Nah, kalau sistem kognitif, interface sistem informasi yang intuitif dan mudah dipahami untuk mengurangi kesalahan kognitif dan beban mental dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada kebijakan organisasi. Jadi sistem kerja shift yang mempertimbangkan ritme sirkadian dan kebutuhan biologis pekerja untuk optimasi kesehatan dan produktivitas. Nah, ini beberapa implementasi ergonomi makro di dunia kerja ya. Jadi penerapan ekonomi makro di berbagai sektor industri menunjukkan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja dan kinerja organisasi. Jadi implementasi di industri manufaktur. Pertama, penataan ulang line produksi atau lini produksi. Kemudian ada alat bantu teknis, kemudian ada program pelatihan. Hasilnya, perusahaan manufaktur yang menerapkan ekonomi makro melaporkan penurunan cedera hingga 40% dan peningkatan efisiensi produksi 15-20% dalam 2 tahun pertama implementasi. Kemudian implementasi di sektor kesehatan. Nah, jadi desain ruang kerja, ada sistem informasi pasien, ada manajemen jadwal. Nah, sektor kesehatan menghadapi tantangan unik untuk intensitas kerja tinggi dan risiko cedera yang signifikan. Jadi peran ergonomi makro ini sangat krusial. Ini implementasi di kantor dan teknologi informasi. Pertama kita harus perhatikan furniture ergonomis, lingkungan kerja, sama software design. Ya, ini studi kasus beberapa ergonomi makro di perusahaan ya. Di perusahaan ini ya penurunan cedera kerja 30%, peningkatan produktivitas itu 15%, kepuasan karyawan itu 85%. Jadi sebuah perusahaan manufaktur komponen elektronik mengimplementasikan program ergonomi makro yang mencapai analisis komprehensif setiap workstation, pelatihan intensif untuk semua level karyawan dan investasi dalam teknologi pendukung. Hasilnya menunjukkan ROI-nya yang signifikan tidak hanya dalam aspek finansial tapi juga kesejahteraan karyawan. Nah, transformasi lingkungan kerja melalui ergonomi makro ya. Jadi investasi dalam ergonomi makro bukan sekedar biaya operasional ya, tetapi investasi strategis untuk kesehatan jangka panjang organisasi dan karyawannya. Ini beberapa metode dan alat dalam ergonomi makro ya. Pertama, kita bisa pendekatan observasi dan wawancara, kemudian analisis tugas, kemudian ada survei kesehatan, kemudian ada pengukuran objektif. Nah, alat evaluasi makro, alat evaluasi ergonomi ya, ada tools kualitatif ya, ada checklist ergonomi, software simulasi dan sebagainya, ada tools kuantitatif, ada alat pengukur lingkungan seperti luxmeter, ya kan, level sound level meter, termometer, ada sistem monitoring. Nah, ini pendekatan sistem dalam ergonomi makro. Jadi
kita harus melakukan analisis sistem secara menyeluruh ya. Evaluasinya komprehensif, semua elemen sistem kerja, manusia, teknologi, lingkungan fisik, organisasi dan interaksinya harus kita analisis. Kemudian kita identifikasi titik kritisnya, kita mapping resiko potensial, hambatan produktivitas dan area yang memerlukan intervensi prioritas. Kemudian kita memberikan rekomendasi, rekomendasinya harus berbasis data, penyusunan solusi berdasarkan analisis objektif dan partisipasi aktif pengguna sistem. Kemudian tahap keempat, implementasi dan evaluasi, uh, penerapan bertahap dengan monitoring berkelanjutan dan penyesuaian berdasarkan feedback. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaat dan dampaknya. Jadi, implementasi ekonomi makro menghasilkan manfaat multilevel yang signifikan bagi individu, organisasi, dan masyarakat luas ya. Manfaat bagi pekerja nih ada di kesehatan fisik ya. Jadi, pengurangan signifikan pada cedera-cedera akibat kerja begitu ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kemudian kesejahteraan mental, jadi peningkatan kenyamanan psikologis, kurangan stres kerja, ya. Kemudian ada motivasi dan kepuasan. Jadi kita akan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian ada keseimbangan antara kerja, work and balance ya. Jadi energi yang tersisa setelah bekerja mungkin kualitas hidup personal yang lebih baik dan keseimbangan kehidupan yang lebih sehat. Nah, ini manfaat bagi industri ya. Pertama ada peningkatan produktivitas ya, sebesar 20%. Kemudian biaya kesehatan juga turun tuh 35%. Kemudian oh, turnover ya juga turun ya. Karyawan keluar masuk itu 25%. Kemudian ada kualitas produk atau layanan tuh meningkat 40%. Nah, keuntungan strategisnya ada reputasi positif ya. Branding sebagai employer of choice yang peduli kesejahteraan karyawan. Kemudian daya saing, pekerja yang sehat dan termotivasi menghasilkan inovasi dan performa superior ya. ROI-nya positif, setiap rupiah yang diinvestasikan dalam ergonomi menghasilkan return 3 sampai 5 kali lipat. Kemudian ada kepatuhan regulasi, memenuhi standar K3 dan menghindari sanksi hukum. Itu keuntungan strategis dalam kita menerapkan ergonomi makro. Nah, ini dampak sosial dan ekonomi. Pertama, sistem kesehatan. Jadi pengurangan beban dan sistem kesehatan nasional dengan preventive approach. Kemudian ada kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja dan komunitas sekitar. Ekonomi nasional, kontribusi terhadap produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan, mendukung SDGs, khususnya Detect World dan Economic Growth. Nah, kemudian kesetaraan, menciptakan lingkungan kerja inklusif untuk semua kemampuan dan usia. Ini tantangan ini, pasti tantangan ekonomi makro ya yang terus berkembang menghadapi tantangan kompleksitas sistem kerja modern dan peluang dari teknologi baru. Tantangan saat ini teknologinya makin kompleks ini ya. Sistem kerja modern yang melibatkan teknologi digital yang kompleks, otomasi dan AI yang memerlukan pendekatan ergonomi baru. Interaksi manusia dan mesin menjadi semakin rumit dan memerlukan expertise multidisipliner ya. Kemudian ada demografi beragam. Jadi jenis apa tenaga kerjanya multi generasi ya dari baby boomers hingga Gen Z. Nah, kemudian ada integrasi kebijakan. Nah, ini tantangan dalam mengintegrasikan prinsip ergonomi ke dalam kebijakan perusahaan, regulasi pemerintah dan standar industri. Seringkali ergonomi dipandang sebagai cost center ya. Jadi sebagai eh, biaya padahal itu eh, strategi investment ya. Kemudian ada remote and hybrid work ya, ada fenomena kerja jarak jauh dan hybrid work model menciptakan tantangan baru dalam monitoring dan memastikan kondisi ergonomi di home office yang beragam. Nah, tren masa depan yang pertama ada ergonomi digital. Fokus pada interaksi manusia dengan interface digital seperti virtual reality, augmented reality, ya, teknologi immersive lainnya. Kemudian ada AI dan big data, penggunaan machine learning untuk analisis ergonomi prediktif.
dan personalisasi rekomendasi berbasis data individual. Kemudian adalah ergonomi berkelanjutan. Jadi integrasi prinsip sustainability dengan ergonomi, desain ramah lingkungan yang juga optimal untuk manusia. Ini trennya, tren masa depan. Kemudian peran ekonomi dalam revolusi industri 4.0 ya, tantangan utama adaptasi manusia mesin ya, memfasilitasi kolaborasi seamless ya antara pekerja manusia dengan sistem otomasi ya, atau robot kolaboratif. Kemudian desain sistem hibrid menciptakan sistem kerja yang memanfaatkan kekuatan unik manusia dan mesin. Nah, kalau manusia itu kan lebih kreativitas dan intuisi, sedangkan mesin presisi dan kecepatan. Nah, itu kita harus menciptakan desain sistem hibridnya. Kemudian ada kesehatan mental ya, fokus pada well-being psikologis di era digitalisasi, managing techno stress dan digital fatigue ya. Itu kita harus peran ergonomi dalam revolusi industri 4.0. Jadi kita tahu, oh orang ini waktunya orang ini lelah nih, orang ini udah stres ini. Nah, jadi kasih kerja terus. Nah, kita pakai eh, itulah peran ergonomi, salah satu peran ergonomi ya di era masa yang akan datang. Nah, kesimpulannya, ergonomi makro sebagai kunci sistem kerja berkelanjutan. Jadi ada visi holistik gitu ya, kemudian integrasi sistem, kemudian kita perhatikan kesejahteraan dan kinerja, kemudian kita perhatikan implementasinya yang berkelanjutan. Jadi ergonomi makro bukan sekedar tool teknis ya, tetapi filosofi desain sistem kerja yang menempatkan manusia di pusat dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antar individu, teknologi, dan organisasi. Ya, pendekatan ini meningkatkan kesejahteraan dan kinerja secara simultan, menciptakan win-win solution untuk pekerjaan dan organisasi. Di era transformasi digital dan ketidakpastian global, ergonomi makro menjadi kunci untuk menciptakan sistem kerja yang resilient, adaptif, dan berkelanjutan. Ah, jadi kalau kita mau implementasi ergonomi makro, kita harus libatkan semua stakeholder ya. Dari top manajemen ya hingga ke level terendah ya dalam suatu organisasi. Kemudian kita harus gunakan data dan metode ilmiah. Jangan pakai asumsi. Lakukan asesmen sistematis, monitoring berkelanjutan, evaluasi objektif terhadap intervensi ergonomi. Kemudian kita harus prioritaskan kesejahteraan. Investasi dalam kesehatan manusia adalah investasi strategis jangka panjang. Organisasi yang memprioritaskan people akan menuai benefit dalam produktivitas, inovasi, dan sustainability. Ah, di sini ada catatan nih. Ergonomi makro bukan ergonomi makro itu journey ya, bukan destination. Jadi ergonomi makro itu terus terus dia akan bukan hasil pasti di akhir ya, tapi bertahap akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Hmm. Jadi ergonomi makro itu menyatukan manusia dan teknologi ya. Masa depan kerja bukan tentang manusia lawan mesin ya, tetapi tentang menciptakan simbiosis mutualisme ya yang mengoptimalkan kekuatan unik masing-masing untuk mencapai hasil yang tidak mungkin dicapai kalau sendiri gitu ya. Jadi ini ada definisi penting ya, teman-teman perlu tahu itu ergonomi, perlu tahu human factor, kemudian sistem manusia kompatibel ya. Ya, sistem yang dirancang untuk mempertimbangkan karakteristik, kemampuan, keterbatasan manusia. Prinsip dasarnya penyesuaian sistem dengan manusia bukan memaksa manusia beradaptasi dengan sistem yang tidak ergonomis. Nah, metode pengumpulan data ergonomi makro. Pertama, bisa pakai software kuesioner ergonomik ya. Kemudian ada pengamatan langsung, kemudian ada video analisis, kemudian ada pengukuran fisiologis, kemudian ada focus group discussion. Ini ada standar regulasi ergonomi internasional ya. Ada ISO 9241, ada dari OSA, eh, ada European Against di OSAS juga ya, OSA ya, studi lanjut dalam riset terkini ya. Penelitian ergonomi makro terus berkembang ya, mengeksplorasi interseksi antar teknologi
kesehatan mental dan sistem kerja di masa depan. Ya, riset-riset terkini di ergonomi makro ada ergonomi dan kesehatan mental. Nah, penelitian baru mengeksplorasi bagaimana desain ergonomis, eh, ergonomi workplace ya, mempengaruhi stres, burnout, anxiety, well-being, psikologis. Fokus pada psikososial faktor ya. Ada job control, social support, work-life balance. Studi menunjukkan korelasi kuat antara kondisi ergonomi yang buruk dengan increase mental health issue. Kemudian ada IoT dalam monitoring ekonomi. Kemudian ada AI untuk prediksi resiko. Nah, ergonomi itu studi interdisipliner ya, kolaborasi multidisiplin. Ergonomi makro kontemporer memerlukan integrasi expertise dari berbagai disiplin ilmu. Ada dari psikologi organisasi, ada teknik industri, ada manajemen SDM, fisiologi dan biomekanika, computer science, kesehatan masyarakat. Nah, pendekatan sistem kompleks ya, penggunaan kompleks sistem teori, agen based modeling, network analysis untuk memahami emergent properties dari sistem kerja. Simulasi komputer memungkinkan testing berbagai skenario sebelum implementasinya. Nah, ini peluang karir ya. Ini udah terakhir ini ya, kita belajar materi ergonominya ya, peluang karir di bidang ergonomi makro. Pertama sebagai konsultan ergonomi makro, kemudian ada sebagai peneliti, kemudian desainer sistem kerja, ya, kemudian ada occupational health and safety specialist, kemudian akademisi dan edukator. Nah, permintaan untuk profesional ergonomi terus meningkat ya, seiring awareness perusahaan tentang pentingnya kesejahteraan pekerja dan productivity optimization. Nah, rangkumannya ya. Ergonomi makro adalah disiplin kritis untuk masa depan kerja, mengintegrasikan human-centered design dan dengan teknologi dan organisasi modern. Kemudian ilmu dan praktik ya. Jadi memadukan ilmiah dan aplikasi praktis untuk menciptakan kesejahteraan pekerja dan produktivitas organisasi secara simultan. Kemudian ada manfaat multi-level implementasi yang tepat membawa benefit signifikan bagi individu, organisasi, bahkan masyarakat. Ya, investasi dalam ergonomi makro adalah investasi dalam masa depan berkelanjutan organisasi dan kesejahteraan manusia. Ini beberapa sumber yang teman-teman dapat baca dan dalami ya untuk memahami terkait ergonomi makro. Cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.